Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat Indonesia Sehat dalam talk show Indonesia Sehat. Iya, seperti biasa saya Hasan DJ ditemani oleh Dr. Endang MSc Herbal akan menyarikan, mengungkap, membahas topik-topik pilihan yang tentunya sangat menarik buat kita cermati, terutama ya buat para lansia, opa oma, kakek nenek, bapak ibu sekalian ya yang tengah menyimak dialog ini dimanapun Anda berada ya. Nah, hari ini Dokter Endang membawakan satu topik yang sudah dilemparkan kepada tim ya untuk kita kupas bersama-sama tentunya soal gangguan pada mental orang tua. Wah, ini kalau ngomong gangguan mental banyak ya sebenarnya dok ya, nih ya. Banyak banget ya. Iya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai waspada gejala delirium pada lansia. Wah, ini apa nih delirium ya? Nah, ya, ini dia ya. Buat opa oma, bapak ibu para lansia, simak baik-baik ya pembabaran soal delirium nih. Oke, hari ini gimana dokter ini? Secara mental, pikiran ada problem atau ada masalah dokter? Ada masalah. Aman ya? Kalau misalnya di lansia ada masalah, di mentalnya ada masalah, di otaknya ada masalah karena sinyal-sinyalnya tidak diterima dan terkirim dengan baik. Oke. Sehingga dia ada gangguan. Kalau pikun kan dia lupa kalau Ya, ditanya ini beda apa-apa dengan lu pikun beda ini ya. dengan pikun. Nah. Pikun kan demensia. Ya. Ini delirium yang dimana lansia tersebut bingung gitu loh. Bingung ngapain? Jadi dia mondar mandir, bukan lupa, dia bingung. Terus cemas, udah bingung dia cemas, udah cemas dia mau ngapain tuh nggak ngerti dan sama lingkungan juga dia nggak peduli, sama saudara sama siapa nggak peduli karena dia sudah terganggu, sinyal-sinyal yang di otak udah terganggu, mentalnya juga udah terganggu. Tiba-tiba dia mondar-mandir, tiba-tiba dia diam saja, tiba-tiba dia marah-marah. Karena dia bukan demensia, dia gangguan. Tetapi ini kalau diterapi dengan baik, dia bisa sembuh. Kalau delirium ya. Kalau pikun nggak bisa. Oh, ini masih ada harapan buat... Iya, bisa Oke. diterapi. Delirium bisa diterapi, yaitu dengan cara keluarga terlibat di dalamnya. Keluarga terlibat di dalamnya untuk jangan dia banyak diam. Soalnya dia tiba-tiba ada timbul kecemasan, tiba-tiba dia ada ketakutan, tiba-tiba dia marah-marah, nggak jelas seperti itu. Jadi ini sebetulnya ada pengaruh dari lingkungan. Gitu. Oke, jadi ini delirium ini adalah sejenis gangguan pada ingatan ya. Ada mental dan ingatan otak, iya dan otak. Orang tua ya. Sinyal-sinyal yang nggak sampai, berarti kan dengan sinyal-sinyal yang nggak sampai berarti ada gangguan sinyal. Gangguan sinyal itu bisa dari trauma lingkungan, bisa dari keluarga, bisa dari konsumsi makanan mereka yang kurang baik sehingga perlu ada tambahan-tambahan tertentu untuk makanan di otaknya. Dan ini penting buat keluarga memperhatikan pola makan lansia. Kadang-kadang lansia dikasih makan sepiring misalnya, nanti makan ya ini ada kucing nih. Lewat. Dia kasihin ke kucing. Iya, sering. Kalau ditanya udah makan, benar nggak? Iya, padahal lauknya dikasihkan ke Kasihin. kucing. Jadi ini penting. Jadi akhirnya di kekurangan gizi, kekurangan vitamin di situ sehingga terganggu. Dan kalau delirium itu masih bisa diperbaiki dengan memperbaiki nutrisinya gitu. Jadi yang gemuk yang sehat tadi kucing tadi dok ya? Iya betul. Ya kan kita nggak tahu gitu ya. Kita pelihara kucing, kita pelihara ayam. Kalau ditanya udah makan belum? Kalau dia makannya dasarnya trauma. Kalau lingkungan keluarganya bilang makannya harus habis ya, berarti kan dia trauma. Karena dipaksa untuk makannya harus habis supaya sehat ini. Kalau nggak habis awas ya. Ada perkataan awas. Sehingga daripada dia diomelin, mendingan kasih aja ke binatang. Masya Allah, baik ya. Ini kadang-kadang ya orang tua ya berpikirnya ya simple singkat saja. Ya udah paling gampang solusinya udah ada ayam lewat, ada kucing Betul, lewat ya. betul. Tinggal lempar gitu. Dimakan ini udah habis ini udah Iya, gitu ya. benar. Karena daripada diomelin anak. Apalagi marah gitu, pasti dia umpetin. Kalau dulu
nenek aku diumpetin di balik bantal. Apanya dok? Makanannya. Salah. Lupa udah lama pas aku buka, Ada astagfirullahaladzim. lauk-lauk di situ ya. Iya. Ada ikan lele, ada ayam geprek, ada mie Saya bilang apa ngapain gitu. ada di sini nih makanan gitu loh. Jadi wajar karena diancam. Oke, Jadi ya. lingkungan keluarga mempengaruhi gangguan mental dan otak pada lansia. Jadi perhatikan benar bagaimana kita mencintai dengan kata-kata yang bijak terhadap lansia karena dia sendiri mau curhat sama siapa. Kalau curhat pun dia akan dimarahi. Jadi dia menjaga hatinya sendiri dengan sendiri gitu loh. Ya benar sih, curhat pun dia apalagi Marahin. sama anak ya. Betul. Ini misalnya, ini aku Tadi kemarin makan nggak nggak habis habis. ya. Ya memang nggak habis sih ya karena ya malam lah agak pedes gitu ya. Sisa setengah piring. Oh langsung anaknya langsung, Ibu ini udah dibeli Gimana pasti dimarahin. mahal-mahal gitu ya. Nah, soalnya Udah Pak Hasan juga di-order." begitu kayaknya. Nggak jauh beda. Enggak lah, orang jauh nggak sempat buat ngomelin ya. Ya jadi ya tadi ya. Tapi ya di satu sisi ya si orang tua ya tadi cerita ya, tapi di sisi lain keluarga atau anggota keluarga yang mendengarkan juga siapa sih yang nggak panik gitu dengar orang tuanya makan nggak habis gitu ya. Ya gimana nggak kurus terus gitu ya, makan nggak habis ya pasti juga panik ya. Jadi ya tadi ya, jadi kayak apa, kayak lingkaran setan gitu dok. Jadi ada perilaku yang tidak Yang sesuai, aneh. di sisi lain ada yang ngocehin ya, dia balik lagi ini lagi ya ngocehin lah. Jadi itu makin dalam ya. Jadi masalah Kalau delirium ini. yang sakit delirium nih, gangguan seperti ini, gangguan mental dan otak tersebut kita anjurkan ke rumah sakit, dia nggak mau. Oke. Karena dia nggak merasa sakit. sakit, Aku nggak apa-apa kok. Karena dia nggak merasa tuh yang dia mondar-mandir, yang dia ke kamar mandi terus-terusan, yang dia misalnya ke depan bolak-balik nyapu gitu kan, bolak-balik nyapu gitu, kemudian dia cemas, tiba-tiba dia ketakutan. Dia nggak sadar yang dia lakukan itu, padahal masih bisa diterapi ke dokter psikiater, kemudian dengan pola makan yang baik dan dengan lingkungan rumah yang baik itu akan merubah sifat dia yang dia merasa nyaman gitu loh. Untuk delirium ini tadi ya perilaku-perilaku yang apa ya, dia tidak lupa, jadi bukan lupa, tapi ini menunjukkan ya yang paling sering cirinya orang tua tuh mondar-mandir, Iya. gitu dok ya. Iya. Kemudian cemas, ketakutan. Ketakutan biasanya takut apa nih? Takut makhluk halus atau takut apa yang lebih banyak? Biasanya sih ini? dia nggak pernah ngomong apa-apa, cuman bilang Oh. aku takut gitu. Jadi nggak jelas gitu, nggak jelas Oke, ketakutannya karena memang mentalnya kan terganggu. Jadi dia nggak jelas ketakutannya karena apa. Dan ini banyak sekali pada lansia yang kita perhatikan. Sampai dia mau ketemu kita mau ketemu dia aja kadang-kadang dia nggak mau. Karena dia merasa takut. Dia tidak bersosialisasi, nggak mau gitu, nggak mau bersosialisasi. Makanya dengan keluarganya juga dia nggak pernah ngobrol gitu, karena dia pikir dia bukan lingkungan dia gitu. Dia lingkungannya dengan dirinya sendiri gitu loh. Oke, ya. Dan ini adalah perlu diperbaiki oleh keluarga gitu. Sulit ya ini ya tentunya Ya, ya, yang mau menolong pun juga akan kesulitan ya. Biasa kalau untuk yang kasus begini ya si lansia, si opa-omanya diajak bertemu dengan teman-teman sebayanya gitu ya, biar dia bergaul betul. ya, biar tapi ternyata di sisi lain sudah tenggelam dalam masalah delirium ini ya. Jadi ya agak sulit. Jadi memang tadi masalah sarannya dirinya sendiri. sarannya dibawa ke psikiatri gitu ya. Ya, Dok, ya? bawa ke dokter jiwa. Tetapi dia kalau nggak mau juga, Nggak karena mau, dia saya bilang takut saya nggak juga." sakit. Iya. Saya nggak Oke, sakit, ngapain kalau saya gitu dibawa? dokter psikiatrinya aja dibawa datang ke rumah. Ya, atau yang seumuran lansia supaya bisa ngobrol. Ya nggak? Iya. Dia menyamar. Iya, jadi gitu ya. Jadi teman. Iya. Jadi untuk kalau yang masalah delirium ini pengobatannya apa? Dinasihati aja atau ada diberikan obat atau di apa ini dok? Ini biasanya dok. Biasanya awal itu dia biar dikonsultasi dulu. Ada masalah apa dari awal, kemudian lingkungan keluarga memperbaiki, kemudian ibu ini dicarikan teman yang bisa diajak ngobrol, misalnya nggak bisa ngajak ngobrol yang sekitarnya nggak ada ya, dia bisa lewat telepon atau video call atau saudara. Jadi kita membantu dulu merangsang. Nanti kalau nggak bisa,
karena itu terganggu, sinyalnya juga terganggu, itu biasa dikasih obat. Tapi biasanya itu alternatif terakhir. Oke ya, jadi ini tentunya bisa menjadi bekal awal pengetahuan nih buat keluarga, Bapak Ibu, Om Tante, kalau seandainya berencana ya akan membawa orang tuanya, lansianya menghadap psikiater. Betul. Tapi gitu ada ya. juga itu yang kalau misalnya dia mondar-mandir segala macam itu berarti dia hiperaktif. Kalau misalnya dia hipoaktif, biasanya dia justru diam aja, ngantuk-ngantuk, diem. Kalau ditanya, Oke. nah itu namanya delirium juga, karena dia termasuk tidak delirium berinteraksi dengan lingkungan. Aku pernah ketemu orang tua begitu dok. Jadi kita lagi ngobrol, beliau baru datang gitu ya, salaman duduk dalam lingkaran, ngobrol sebentar, nanya kabar, Iya. ini gimana udah, ya yang kawannya satuin cerita, nggak lama tidur dia. Tidur. Ya, ada yang begitu. Mengantuk dan diam Iya, saja. mengantuk, Dia betul. mengantuk dan diam saja. Dia nggak peduli. Betul. Nggak peduli dengan lingkungan. Lingkungan itu yang bertanya, Iya. yang menegur, yang ngajak ngobrol, nggak peduli gitu loh. Dan ini perlu ada latihan untuk nenek. Latihannya itu adalah keluarga inti. Oke ya, ini tentunya buat opa oma sahabat nostalgia ya, Bapak Ibu ya yang mendengarkan dialog ini, mudah-mudahan bisa memahami ya kondisi-kondisi ini, termasuk Orang gangguan tuanya. kesehatan Gangguan mental, ya. kesehatan mental, Mental, ya. betul. Memang Bisa juga fisik, dia dengan kombinasi, misalnya tiba-tiba dia aktif mondar-mandir, tiba-tiba dia duduk, ngantuk, nggak jelas, kalau ditanya nggak jelas, itu yang kita sebut dengan kombinasi. Jadi ada hiperaktif, ada hipoaktif, dan ada kombinasi. kombinasi dua-duanya, perpaduan Iya, dua-duanya perpaduan ya. dua-duanya. Nah, di antara hipoaktif dan hiperaktif ya, menurut dokter yang lebih bahaya yang mana, Dok? Sebetulnya nggak ada yang lebih bahaya, cuman kalau keluarga nggak peduli kasihan ya. Dia akhirnya menjadi kayak orang skizofren yang awal. Jadi dia diam saja kan, walaupun dia hiperaktif kan dia mondar-mandir di dalam rumah gitu loh. Maksudnya mondar-mandirnya di sekitar situ saja sih, nggak jauh-jauh. Cuman pekerjaan yang berulang-ulang sama dia gitu. Mondar-mandir, terus emosi. Tapi emosi tidak sampai yang membahayakan gitu loh. Kalau delirium pada lansia dia tidak membahayakan. Baik, jadi buat sahabat nostalgia, Bapak Ibu ya, ini tadi ya, opa oma juga yang lagi menyimak siaran Radio Lansia ini hari ini kita ngomong tentang delirium ya. Memang agak Susah ya? jarang kedengaran memang Iya, ya, betul. delirium ya, dibandingkan kasus-kasus seperti demensia ya. Tapi kasusnya atau- banyak kan, banyak sebetulnya betul. banyak sekali. Makanya Tapi orang nggak ngeh. agak jarang memang ya Iya. terdengar soal kalimat Pembahasannya, delirium ini betul. ya. Nah, tapi ini perlu tahu, makanya nih diungkap pada dialog ini biar bisa menjadi pengetahuan dasar ya buat kita semuanya, apalagi di lingkungan kita banyak orang tuanya ya, banyak lansianya. Jadi ini penting ya untuk paham mengenai gangguan delirium pada dia lansia. kan gangguan mental dan otak. Kita kan di sini ada moringa. Ya. Ada nutrisi yang juga membantu untuk kesehatan otaknya. Alangkah baiknya kita berikan pada saat dia minum duduk-duduk manis, atau pada saat dia makan, kita berikan untuk tambahan nutrisi di otaknya supaya otaknya sinyalnya baik kembali. Jadi kayak orang wifi-nya buruk, ya diperbaikinya dengan ada moringa, ada mengkudu, kemudian ada rosella, di mana dia bekerja semuanya adalah di pembuluh darah. Oke, jadi bagus ya diberikan jamu Ya. tetes seperti M-King ini untuk memperbaiki sinyal yang di otaknya tadi Iya, ya. sangat untuk mendukung. masalah Kalau buat saya delirium ya. tolong perhatikan orang tua kan, kalau dikasih kimia kasihan, dia pasti akan hancur organ-organnya karena memang udah sepuh. Tapi kalau untuk herbal kan cukup membantu. Jadi berikan seperti itu. Selama ini orang pasti si ibu-ibu ini ibu ini udah pikun sih makanya mondar-mandir padahal beda gitu. Kalau pikun kan dia lupa, ditanya apa lupa, naruh apa lupa, nama anaknya lupa gitu. Tapi kalau ini adalah sesuatu yang berbeda gitu loh. Oke, ya, delirium ya Bapak Ibu ya, Om Tante, sahabat nostalgia, agar diingat ya sejenis perilaku psikologis ya, gangguan mental ya ini ya. Gangguan mental mental ya yang membuat otak. pada otak yang membuat orang tua ya atau lansia terlihat mondar-mandir ya,
terlihat Atau mengantuk, ngantuk nggak aja gitu ya. berhenti-berhenti. Atau ngomel-ngomel ya, ada yang marah-marah ada ya. Nanti Ada, kita ada. bahas nih yang marah-marah ya. Ini Ada. baru kita ngomong yang mondar-mandir aja ya. Padahal dia ini bukannya lupa ya, ini beda Bukan, dengan bukan demensia ya. Jadi orang delirium ini, orang tua dengan delirium ini berarti kalau ditanya nama anak segala macam ya tagihan, tahu inget ya. Dia Cuman tahu. tadi ya mungkin ketika karena aku mau ke warung ya, begitu keluar ya bolak-balik Bolak-balik. nggak nyampe-nyampe berulang, nih. ya. Nah, Ada tuh ya. kecemasan, karena ada kecemasan sendiri di dia juga, sehingga dia suka ketakutan sendiri, nggak tahu kenapa dia ketakutan sendiri. Jadi bukan pikun, bukan. pikun ya. Coba diperhatikan, ada orang tua yang usila yang kalau kita tanya, enggak jadi, dia pergi gitu. Kita tanya bukannya nyautin, malahan ketakutan sama kita gitu. Itu ada pasti. Coba deh kalau kita ketemu orang tua pasti ada tipe-tipe macam-macam yang seperti itu. Terus kita kan tersinggung. Betul. Ya nggak? Yang muda tersinggung, jangan tersinggung. Memang itu ada tipe-tipe yang kita sebut gangguan mental dan otak. Kita tanya dia kabur. Bu mau kemana bu? Ada yang mau coba? Enggak jadi. Gitu. Atau kita tanya diem aja langsung bener. matanya melotot gitu ya, kayak Diam melengos gitu ya. aja, misalnya gini aja. Nah itu delirium. Terjadi pada Sangkanya kita dia marah marah sama dengan kita ya. Padahal dia sendiri lagi bingung gitu. Oke, nah ini ya besok-besok si anak muda ketemu si bapak ini nggak mau negor lagi. Iya pasti marah. Gitu. Padahal memang itu ada gangguan sendiri pada lansia seperti itu. Oke, wah ya ini ya, jadi hidup dengan lingkungan orang tua ya, ketemu lansia ya memang harus banyak pengertian ya. Kita terutama ya yang adik-adik remaja yang masih muda-muda, bapak, ibu, om, tante ya, ketemu yang udah lansia itu memang problemnya macam-macam. Jadi bukan berarti kalau kita tegur, kita sapa dia nggak ngebales atau dia cuman melotot aja. Ada juga yang melotot doang, Dok. Ada emang. Cuman Dia nggak ngomong ya. Ya nggak ngomong. Dia Kita ngomong aja. selamat pagi Nek, selamat pagi Opa. Gitu. Dia cuma melotot ngeliatin kita nih siap. Mungkin dia mikir gitu ya. Sangka kita apa kita salah ngomong apa gitu ya. Betul. Nah, ya, padahal dia tuh jangan-jangan tengah mengidap yang namanya delirium ini tadi ya. Baik, ini nanti kita akan bahas lagi Dok ya. Setelah yang satu ini melintas sebentar. Peliharalah kesehatan tubuh Anda dengan M-King. M-King adalah ramuan herbal ekstrak yang setiap tetesnya mengandung campuran herbal dan bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan tubuh. M-King terbuat dari bahan herbal berkualitas, daun kelor, rimpang temulawak, bunga rosella, dan buah mengkudu. Minum M-King 3 kali sehari 15 tetes. Dikonsumsi dengan mencampur 200 ml air putih. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Oke, kita lanjut lagi masih dalam bahasan kita hari ini bareng Dr. Endang MSc Herbal. Waspada gejala delirium pada lansia ya. Jadi ini delirium ini adalah salah satu masalah penyakit mental tapi bukan demensia ya Bapak Ibu ya. Bukan pikun ya, bukan lupa ya. Ini cirinya adalah membuat lansia kita nih sering mondar-mandir nggak jelas Gerakan ya. yang berulang-ulang. Gerakan berulang-ulang, kemudian kadang marah ya. Bahkan ada juga yang malah diem sama sekali ya. Sambil terkantuk-kantuk gitu ya. Iya, ditanya juga diam aja. Ya, jadi kalau dilihat tuh manggut-manggut dia, tuh manggut. Dan ada kecemasan juga kalau ketemu kita, bisa saja dia ada kecemasan di situ. Mas ya. Nah, tadi jadi tolong diperhatikan ya Bapak Ibu kawan-kawan, lansianya, opa-omanya, kakek neneknya ya atau popo atau inya, apakah ada yang menunjukkan tanda-tanda seperti ini tadi ya. Coba konsultasikan ke dokter psikiater yang terdekat kalau misalnya sudah sangat mengganggunya misalnya dia nggak mau makan, itu kan kasihan ya kalau misalnya dia sampai nggak mau makan, nggak mau minum gitu loh.
dia mikirin dirinya sendiri, tapi untuk makan enggak. Misalnya ini perlu diperhatikan. Jadi jangan dianggap sepele hal-hal yang seperti ini, karena dia juga terganggu dengan dirinya sendiri, terganggu. Jadi kalau bisa diajak ngobrol, kemudian diajak solusi apa, jalan kayak kemana supaya dia tidak ada kecemasan dan ketakutan seperti itu. Oke, jadi diajak jalan ya sama keluarga. Nah ini memang butuh, ini berarti agak sedikit butuh effort ini dok, mengajak orang tua yang punya masalah delirium nih, karena tadi dia punya ketakutan yang lebih ya. Diajak, ayo apa oma jalan-jalan ke Dufan misalnya, atau ke Taman Ria misalnya. Oh enggak lah takut, nanti ada ini susah ya. Ya jalan Jadi yang harus- terdekat aja, nggak Oh, usah yang perlu dekat. ke Oke, yang jalan di lebih dekat ya. lapangan atau lihat apa yang Oh iya gampang iya. gitu. Soalnya dibawa ke Dufan, dibawa ke taman apa, lihat permainan yang serem-serem tambah takut Tambah lagi nanti ya. takut ya nanti. Oke. Jangan yang aneh-aneh, kasih yang ringan-ringan aja. Lihat Taman-taman ya, binatang oke. gitu. Ya kan? Ketemu buaya tambah takut orang Dia tua nanti. dadah. Hah? Dadah. Hai kamu siapa? Kamu Bu Aya ya? Aku Pak Aya gitu ya. Iya. Kan satu Bu ya, Bu Aya. Ya, dia ketemu Pak Aya gitu ya. Jadi emang kita punya lansia memang pendampingnya. Makanya saya tetap pengen yang menonton ini adalah bukan lansia aja, karena pendamping penting banget ya. Membuat lansia sehat adalah pendamping. Siapapun dia, mau mbaknya, mau susternya, mau anaknya, mau adiknya, pokoknya itu adalah menjadi pendamping yang baik. Bagaimana menyelami perasaan dia, dan dia biasanya ceritanya akan berulang-ulang. Yang ngedengerin Harus sabar. tinggal dua ya. Capek yang cerita atau capek yang ngedengerin. Bener. Gitu ya. Jadi ya memang gitulah ya namanya orang tua ya. Kalau udah cerita ya tadi ya Berulang. memang diulang ya, atau selain cerita tuh nanya tuh juga berulang-ulang. Ya, Ya, ibu saya tuh kalau nanya tuh ini hari apa ya? Dia bilang hari Senin Bu ya. 15 Karena menit kemudian emang kalau nanya itu lagi. lupa, Iya, pikun, iya. masuk ke demensia. Kalau gitu betul. kan hal yang wajar. Dia memorinya udah penuh kali ya, kalau saya bilang udah mau expired date. Ya, itu tadi. Udah kepenuhan Masya kalau Allah, ya. kalau handphone Iya, ya. ya. Tapi Harusnya dibuang-buangin. ya untungnya tadi ya ada catatan, ada Nah, masih nyatet, ada masih kalender bagus. ya, kalender kecil ya yang bisa dilihat. Bisa dilihat memang ya di depan mata ya, tapi kadang nanya ya lagi. masih nanya tadi tuh ya, mungkin udah jadi satu habit juga, Ya, kebiasaan ya, pengennya nanya Lupa. gitu ya, itu tadi ya. Baik ya, jadi delirium ya, waspada gejala delirium pada lansia. Nah ini kalau muncul delirium ini kan tadi lansia, apakah mungkin dok muncul pada usia-usia yang lebih muda gitu? Oh, Dok? banyak. Oh, ada? Banyak kasus. Karena dia awal dari skizofren, awal dari Awal dari skizofren. gangguan jiwa. Oke, skizofren itu adalah gangguan Gangguan jiwa. seperti yang Orang merasa melihat. Macam-macam, pokoknya skizofren itu udah di luar yang normal, dari perilaku, kata-kata gitu. Ini yang paling awal adalah delirium. Gitu loh. Banyak, jangan salah. Oke, yang dokter pernah dengar usia berapa yang terkena delirium Waktu ini? saya koas waktu itu anak SMP. SMP? Iya. Waduh. Anak SMP yang terlalu dimanja sama orang tuanya, sehingga dia kalau mandi tuh bisa berulang-ulang. Kan biasanya didiemin tuh, kok lama banget ya nih anak nggak kelar-kelar gitu. Tapi karena kamar mandinya banyak, mungkin ibunya biasa aja, udahlah biarin aja, belum waktunya gitu. Ternyata makin lama mandinya makin lama, dan air di bak itu makin habis. Dan itu setelah kita tanya kenapa, dia bilang dia ngerasa nggak bersih. Jadi pengen mandi lagi, pengen mandi lagi, terus bersihin tempat tidur. Ibunya nggak pernah nyuruh bersihin tempat tidur kan, rapihin nggak pernah, gitu. Dan dia biasanya katanya bisa dilakukan berulang-ulang, tapi nggak benar. Pekerjaan Nina itu SMP loh waktu itu saya. Tapi terus masuk ke waktu itu di RSPAD. Sekarang aku bisa melipat, dia bilang. Iya dong, di SMP wajar, ngomongnya wajar. Tapi sama ini tanpa dia sadarin yang dia lakukan itu gitu. Saya bilang pagi, dia bilang gimana? Udah bisa apa? Aku udah bisa bersihin tempat tidur dan aku udah bisa melipat. Berapa kali coba hari ini ngelipat selimut gitu kan?
udah dikit, kemarin banyak. Kenapa? Ngerasa nggak rapih gitu. Sudah dikit ya. Aturan kan kalau normal kan sekali ngelipatnya udah jadi gitu ya Dok ya. Terus udah mandinya baknya udah habis airnya. Enggak, udah cuman 3 kali. Kenapa sampai 3 kali? Nggak bersih, jadi harus banyak. Tapi sebelumnya sih kan habis air di bak. Ya ada kemajuan lah dikit Ada paling dikit kemajuan ya. gitu. Dan Jadi- kalau kemarin 3 bak tuh habis ya. Ini penting, yang punya Masya anak Allah, juga baik. ngapain di kamar mandi? Iya. Kalau sekarang banyak handphone ya, Iya, tapi kan perlu juga kita tahu ngapain ya kok lama banget sih di kamar mandi? Karena lama-lama kegiatan yang berlebihan itu akan menjadi skizofren kalau didiamkan. Oke, wah ya ini coba dicek ya Pak Bu Opa Oma ya, Bapak Ibu Om Tante ya tadi satu Kerjaan fakta berulang. ya terungkap lagi nih. Jadi masalah delirium ini bukan satu-satunya yang menimpa lansia ya, anak muda ya juga bisa kena ini tadi ya. Dokter sempat menyaksikan tuh tadi ya, Iya. SMP aja ada yang kena SMP. Pak Bu ya. Di situ Opa Oma ya. buat saya pribadi waktu itu ya Allah ya bener, kalau nyuruh anak kita harus pantau. Kalau di kamar mandi kita harus pantau ngapain di kamar mandi atau kamar, makanya saya jadi trauma dari situ. Kamar kalau dikunci saya takut ngapain dia di dalam. Jadi saya nggak pernah ada kunci kamar anak-anak. Di kamar Dicabut. Oke, kamar mandi ada dong kuncinya, Dok. Kamar mandi ada. Iyalah, kalau kamar mandi nggak ada kuncinya gimana? Iya. Coba. Ada- Kamar aja, kamar tidur. Jadi ada tidur kekhawatiran sendiri ya. Oke, Gara-gara lihat seperti itu takut apa yang dia lakukan di dalam kita nggak tahu gitu. Oke, ya, baik ya. Sekali lagi ya, Opa Oma, Om Tante, Bapak Ibu, coba dicek ya. Jadi walaupun hari ini bahasan kita dengan judul waspada gejala delirium pada lansia, ternyata Dokter Endang punya catatan ada juga ya, tidak menutup kemungkinan anak muda bisa ya terkena delirium tadi ya. Tadi dokter sempat ketemu yang anak SMP malah ya Pak Bu ya. Jadi jangan-jangan kita yang mau ngecek Opa Oma ya yang kena delirium atau enggak, malah kebalik ini Opa Oma yang ngecek anak-anak muda, cucunya. cucunya. Yang ini ada delirium atau enggak Kan ya. anak mondar-mandir terus ya ngapain? Nah, kau ya bolak-balik ya. Kalau anak mondar-mandir ngeliat ini bapaknya udah pulang belum gitu Dok. Misalnya mau main Mudah-mudahan game lagi. normal. Oh iya, Mau main benar, game lagi. benar. Kalau bapak belum ada asik lah lanjut main lagi ya, lagi, main lagi ya ronde kelima gitu ya. Tapi kalau bapaknya udah pulang udah stop gitu ya. Makanya mondar-mandir ya. Baik ya, ini waspada gejala delirium pada lansia. Jadi bukan hanya ini adalah dominasinya orang tua, tapi anak remaja pun bisa Remaja, terkena. anak Tapi memang muda. untuk prevalensinya, persentasenya mungkin 80-90 memang lansia ya Dok ya, Lansia. 90% ya. Tapi Karena tadi kan ada lansia kan sudah ada gangguan Iya sih. mental sebetulnya, Ya, ya. gangguan saraf yang sudah degenerasi. ya, ya ya, ya. kan? Nah, jadi tadi awal mula pangkal persoalan muncul ya delirium tadi adalah skizofrenia ya. Tadi dokter sempat bilang ya skizo ya. Ini adalah gangguan mental berupa apa nih Dok? Yang boleh Mental digambar dan psikis yang paling awal paling banget. Jadi awal ya. kita satu keluarga tuh kalau misalnya ada salah satu yang sikapnya melenceng diperhatikan benar. Jangan enggak dia lagi ini kali nggak Oke, bisa. oke, oke. Tapi Itu kalau diperhatikan perilakunya. awal-awal Karena skizo awalnya ya. itu didiemin akan menjadi berkelanjutan dan kita yang salah. Oke, Sebetulnya dan ini bisa tentunya diperbaiki dari awal. tapi tentunya ini harus jeli Dok melihat Iya. sesuatu walaupun memang agak aneh, tapi ya karena sudah si orang ini atau anak ini atau opa ini melakukan hal itu berulang ya Iya. keluarga menganggap hal yang biasa Betul. gitu loh. Tapi makanya ini adalah ada penyakit ternyata di situ yang bisa diperbaiki. Kan dia juga bingung dong kalau tiba-tiba dia mondar-mandir ngapain sih mondar-mandir aja, habis mondar-mandir dia ngomel sendiri ya kan, marah-marah sendiri kan, emosi gitu padahal gak ada yang dicari. Kemudian atau dia dari pagi sampai besoknya lagi duduk tiba-tiba tidur. Duduk tiba-tiba tidur, itu hipoaktif gitu, delirium yang hipoaktif. Jadi nggak ada komunikasi dengan lingkungan. Kan paling nggak kamu ngapain nanya dong. Ini nggak Dia sibuk bisa mondar-mandir nyaut apa gitu. sibuk tidur gitu kan. Karena nggak ada komunikasi dengan Tapi gimana kalau misalnya si orang ini
di depan TV diem aja, matanya melihat ke TV Ya, nggak apa-apa, kalau berjam-jam. nonton ibu saya juga begitu. Oh, Kan gitu ada korelasi, berarti dia ada yang diperhatikan. Oke, jadi bukan Ikut berpikir bukan tanda otaknya. hipoaktifnya, Enggak, bukan ya? dia kan ikut Oh, dia lagi berpikir. asik Oh, nonton. pasti nonton. Nanti gitu bisa ya. gini. Nanti kalau udah nonton biasanya dia cerita. Tadi si ini gini. Tadi si ini ya dengerin aja. Oke, baik ya. Jadi tadi ya ini adalah satu ciri ya yang membedakan orang tuh ada deliriumnya atau enggak ya. Wah, kalau dia nonton ya biarin aja, berarti dia asik ya. Cuman mau balas sesekali ditegor ya. Lagi nonton apa? Oma Iyalah, gitu betul. ya. Ditegur lah, Gitu ya, jangan ditegur. didiemin aja dong nonton apa. Oke, gitu ya. Kalau mau ngasih kue, kuenya mau apa nih? Oh, tanyain gitu ya biar nggak diem aja gitu tadi ya. Nah baik, tentunya dengan gejala delirium ini untuk aktivitas harian ini masih berlangsung normal ya Normal. lansia ini dok ya. Normal, Makan dia masih normal, makan, normal. mandi segala macam masih tidur Normal. juga masih normal ya. Masih normal. Cuma ada gerakan-gerakan yang rada aneh aja begitu. Ya. Ya, nah ini perlu Nyeleweng sedikit. dicermati ya. Ada nggak gerakan-gerakan anehnya ya? Tiba-tiba si opa pagi-pagi langsung mengeluarkan jurus-jurus silat misalnya gitu ya. Dan masih bisa diperbaikin kan kita punya jamu, Pak. Oke, jamu tetes The M-King ini Bisa membantu nutrisi betul otak kan. ya, karena dia banyak banget mengandung nutrisi-nutrisi penting herbal dari alami yang sangat cocok diberikan kepada lansia atau orang tua. Apalagi bentuknya tetes ya Pak Bu ya, M-King ini ya. Jadi gampang banget diminumkan kepada orang tua ya. Silakan ya Bapak Ibu ya. Ini ada namanya jamu tetes M-King. Oke baik, buat menutup dialog kita nih dokter. Waspada gejala delirium pada lansia, apa ada pesan yang pengen dokter Endang sampaikan? Disinilah kita sebagai pendamping hidupnya lansia, ya kita harus perhatikan benar-benar untuk tingkah lakunya yang mengganggu dia. Bisa saja kalau hiperaktif tuh biasanya nggak mau tidur, nggak bisa tidur, agak sulit tidurnya karena dia ada pekerjaan yang dia lakukan sendiri, mondar mandir. Itu bisa sampai nggak tidur ya? Bisa nggak Dengan tidur. bolak-balik, Iya, bolak-balik. dengan bolak-balik itu dia nggak bisa tidur. Jadi tolong diajak ngobrol supaya dia lebih nyaman, dia nggak cemas. Dia biasanya makin malam ada kecemasan, dia makin jadi gitu loh kalau malam. Dan ini biasanya merasa dirinya sendiri mungkin ya. Aku akan menjadi sendiri sehingga dia ada kegiatan aktif yang berulang kembali gitu. Oke, itu dia Bapak Ibu ya. Baik, mudah-mudahan dialog ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Terutama buat opa oma, bapak ibu om tante, sahabat nostalgia yang lagi mendengarkan dialog ini, dan juga buat Anda ya, anggota keluarga atau Anda yang mengasuh orang tua, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan ya mengenai waspada gejala delirium pada lansia. Kita ketemu lagi di topik-topik selanjutnya dalam Talkshow Indonesia Sehat. Sampai jumpa lagi.